Islam mengajarkan kepada kita agar membangun masyarakat di atas penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana ketakutan, ketidakpercayaan dan marginalisasi di antara manusia digantikan dengan sikap toleransi dan penghormatan atas segala setiap perbedaan yang ada. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai manusia. Itu artinya perintah atau keterangan-keterangan dalam ayat ini bersifat universal, bersifat menyeluruh untuk seluruh manusia. Allah tidak mengawali ayat ini dengan mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan dengan menyebut wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang munafik, tidak. Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebutkan wahai sekalian manusia. Berarti seluruh manusia dengan latar belakang apapun, pada setiap zaman, semuanya masuk dalam ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dasar dari penciptaan manusia sudah ada perbedaan di dalamnya. Manusia penciptaannya sudah ada perbedaan di dalamnya. Tentu hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perbedaan di antara manusia adalah sebuah keniscayaan, sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Manusia saja Allah ciptakan berbeda, laki-laki dan perempuan, dengan sifat yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda, bentuk fisik yang berbeda, dan karakteristik yang berbeda. Dan tidak hanya sampai pada di situ, tidak hanya perbedaan itu soal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Allah lanjutkan lagi perbedaan selanjutnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan juga Allah menjadikan kalian tidak hanya berbeda laki-laki dan perempuan, tetapi juga berbeda suku, bangsa. Perbedaan suku dan bangsa, turunan-turunannya adalah perbedaan bahasa, perbedaan bentuk fisik, perbedaan kebiasaan, budaya dan sebagainya. Ini adalah sebuah keniscayaan, sunnatullah yang tidak bisa dihindari dari manusia. Manusia diciptakan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Apa tujuannya? Apa perintahnya? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat lita'arafu, ta'aruf. Ta'aruf artinya mengenal lebih dalam, mengenal sampai ke akar-akarnya. Maka laki-laki dan perempuan sebelum mereka menikah ada proses ta'aruf. Ta'aruf yang dimaksud mengenal sampai ke akar-akarnya, mengenal lebih dalam. Ini artinya manusia harus saling mengenal satu dengan yang lainnya lebih dalam sampai ke akar-akarnya, agar manusia bisa saling memahami dan menghargai satu dengan yang lainnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lita'arafu, mengenal lebih dalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dari semua perbedaan-perbedaan itu, yang menentukan kemuliaan di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Tidak peduli dia berasal dari suku mana, bangsa yang mana, bagaimana bentuk fisiknya, tidak peduli apakah laki-laki maupun perempuan, selama orang tersebut, manusia tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat pada perbedaan-perbedaan itu, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Semakin bertakwa kepada Allah,
semakin dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini sangat memiliki makna yang begitu mendalam. Bahwasanya perbedaan di antara kita, perbedaan suku, bangsa, perbedaan jenis kelamin, tidaklah membuat seseorang harus saling bermusuhan, tidaklah harus membuat seseorang saling mengejek satu dengan yang lainnya. Tidak demikian jamaah sekalian. Dan tentunya perbedaan yang paling berprinsip di antara sesama manusia dan paling mencolok di antara sesama manusia adalah perbedaan masalah agama. Perbedaan masalah agama ini rentan konflik di antara sesama manusia, karena ini adalah perbedaan prinsip. Dan Islam mengatur perbedaan ini dengan bentuk toleransi. Toleransi dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Ini dasarnya. Dasar dari toleransi kita adalah tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Tugas kita adalah menyampaikan, berdakwah. Adapun memaksa itu bukan hak kita. Kita sampaikan kepada seluruh manusia tentang keindahan agama Islam. Kita sampaikan kepada manusia tentang Islam adalah agama kasih sayang, cinta kasih, toleransi dan sebagainya. Keindahan-keindahan agama Islam. Dan kita tidak boleh memaksa, hanya boleh menyampaikan saja. Jangankan kepada yang non-muslim, kepada sesama Islam saja, kepada sesama muslim saja, tidak bisa kita memaksa seseorang untuk beribadah. Tidak bisa memaksa seseorang untuk berbuat baik. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Para nabi dan rasul, mereka tidak bisa memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran agamanya. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mengajak anak dan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa mengajak ayahnya. Begitupun Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengajak paman-pamannya. Abu Lahab pamannya tidak bisa diajak untuk masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena tidak ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam, tidak boleh. Kita hanya boleh menyampaikan. Hanya boleh menyampaikan. Dan kita harus membiarkan orang-orang yang bukan Islam, orang-orang non-muslim untuk menjalankan ajaran ibadahnya masing-masing. Memastikan keamanan bagi mereka. Tidak boleh kita mengganggu. Mereka mengadakan ritual ibadah agamanya, kita biarkan. Kita pastikan tidak ada yang mengganggu. Kalau kita sebagai RT, RW, lurah, camat, atau aparat setempat, kewajiban kita adalah menjaga kondusivitas, bahwa memastikan mereka menjalankan ritual keagamaannya dan juga mereka merayakan hari besarnya sesuai dengan apa yang ingin mereka lakukan. Kita pastikan itu menjadi kewajiban kita. Nggak boleh memaksa, biarkan mereka menjalankan ajaran agamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin membiarkan agama-agama lain untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Inilah hakikat toleransi yang sebenarnya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas antara yang hak dan yang batil. Telah jelas antara yang benar dan yang salah, yang benar dan yang sesat. Allah turunkan para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab-kitabnya, firman-firmannya. Semuanya bisa kita pelajari, semuanya bisa kita baca, kita amalkan, kita dengarkan tausiah-tausiahnya, bisa kita pelajari semuanya. Sudah jelas antara yang benar dan yang salah.
Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dan barang siapa ingkar kepada tagut, seorang muslim berkewajiban ingkar kepada tagut. Apa itu tagut? Tagut adalah segala bentuk kesyirikan, segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ingkar. Kita tidak boleh mempercayai adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh percaya kepada dukun, tidak boleh percaya kepada tahayul, kesyirikan dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh untuk terlibat dalam aktivitas ibadah agama lain. Tidak boleh. Membiarkan mereka menjalankan ajaran agamanya itu kewajiban. Itu bentuk toleransi. Bahkan kalau perlu kita pastikan mereka menjalankan ajaran agamanya, merayakan hari rayanya dengan aman, tentram, nyaman. Kita pastikan itu. Tapi untuk terlibat di dalamnya, duduk bersama, ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Kita harus mengingkari segala bentuk kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah menyetujui atas peribadahan yang mereka lakukan. Dalam Al-Quran jelas, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrik meminta Nabi Muhammad SAW untuk hari ini engkau menyembah Tuhan kami, besok kami menyembah Tuhan engkau. Kaum musyrikin mengajak untuk seperti itu. Turunlah surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Masalah keyakinan, masalah tauhid, masalah akidah tidak boleh ada dicederai dan tidak boleh digadaikan atas nama toleransi. Toleransi dalam Islam berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Islam adalah agama moderat. Islam adalah agama yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak mengurangi kebenaran. Islam berada di tengah-tengah. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat pertengahan dan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi Islam adalah agama pertengahan. Dia tidak melebih-lebihkan kebenaran, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi kebenaran. Bagaimana praktiknya dalam masalah toleransi beragama ini? Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dengan ikut dalam perayaan tersebut, memakai atribut-atribut yang menjadi ciri khas dari agama mereka. Ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Ini berlebih-lebihan, tidak berada di tengah, berlebih-lebihan. Atau sebaliknya, mengurangi kebenaran dengan mengganggu mereka, dengan melakukan diskriminasi. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi Islam posisinya berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Membiarkan mereka bebas untuk menjalankan ajaran agamanya, merayakan hari-hari besarnya, pastikan keamanan, kenyamanan, ketentraman di lingkungan kita untuk mereka melakukan aktivitas ritual ibadahnya, namun tanpa kita terlibat, duduk bersama dan menyetujui dengan ucapan-ucapan tertentu kepada mereka. Ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah-tengah. Umat pertengahan, wasatal litakunu syuhada 'alan nas. Umat pertengahan yang menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal toleransi, kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya kepada kita. Rasulullah SAW orang yang paling berkasih sayang, orang yang paling toleransi di muka bumi ini. Tapi dalam sejarah kita tidak pernah menemukan Rasulullah duduk bersama orang-orang non-muslim untuk merayakan hari besar mereka, untuk ikut ritual-ritual mereka. Rasulullah tidak pernah. Tapi Rasulullah orang yang paling berkasih sayang. Bahkan kepada orang Yahudi yang menzoliminya, Rasulullah masih berbuat baik. Ada orang Yahudi yang setiap hari kalau Rasulullah lewat depan rumahnya,
dia menyirami Rasulullah, melemparkannya dengan kotoran, mencaci memaki Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membalas. Ketika orang Yahudi itu sakit, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana orang Yahudi yang setiap hari menyiramiku air, melemparkanku kotoran, mencaci maki diriku? Mana? Gak pernah kelihatan lagi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sakit. Dia sakit ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan pergi ke rumahnya untuk menjenguknya. Rasulullah datang menjenguk orang Yahudi itu dengan membawa buah tangan, hadiah, makanan yang begitu banyak. Sampai orang Yahudi tersebut terharu. Dan akhirnya orang Yahudi itu menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Inilah toleransi yang diharapkan. Bukan toleransi yang menggadaikan akidah keyakinan kita, bukan. Toleransi berkasih sayang dalam urusan muamalah, dalam urusan keduniaan, silakan. Silakan. Dalam urusan bisnis, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan hukum, silakan bertoleransi. Tapi dalam urusan tauhid, dalam urusan akidah, ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan itu. Kita harus jaga keyakinan kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim yang memiliki prinsip la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita, dan semoga kita mampu untuk menerapkan sikap toleran dalam lingkungan kita, supaya kehidupan yang kita jalani diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.